Salam semuanya, di sini Pak Widi. Di sini Pak Widi akan menerangkan tentang aplikasi dari prinsip induksi matematika untuk contoh ke-11. Contoh ke-11 ini adalah pembuktian tentang X pangkat 2N tambah 1 plus A pangkat 2N tambah 1 dibagi dengan X tambah A sama dengan sigma berjalan I dari 0 sampai dengan 2N dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2N min I dikali A pangkat I dengan X tidak sama dengan min A dan A tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, mari kita buktikan. Contoh 11. Nomor 11. Buktikan bahwa X pangkat 2N tambah 1 ditambah A pangkat 2N tambah 1 per X tambah A sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2N dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2N min I dikali A pangkat I dengan X tidak sama dengan min A dan A tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, bukti. Mula-mula, kita harus mengetahui dulu pernyataan PN. Nah, pernyataan PN adalah X pangkat 2N tambah 1 ditambah A pangkat 2N tambah 1 dibagi dengan X tambah A sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2N dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2N min I dikali A pangkat I dengan X tidak sama dengan min A dan A tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, inilah pernyataan PN. Setelah kita mengetahui pernyataan PN, maka di langkah pertamanya akan dibuktikan PN benar untuk N sama dengan 1. Nah, mari kita masukkan N sama dengan 1 ke ruas kiri. Maka menjadi X pangkat 2 kali 1 ditambah 1 ditambah A pangkat 2 dikali 1 ditambah 1 dibagi dengan X tambah A. Nah, maka menjadi sama dengan X pangkat 2 tambah 1 adalah X pangkat 3, kemudian ditambah A pangkat 3 per X tambah A. Nah, sekarang dengan pembagian dari polinomial, maka X pangkat 3 ditambah A pangkat 3 dibagi dengan X tambah A dapat ditulis menjadi X tambah A membagi X pangkat 3 ditambah A pangkat 3. Nah, sekarang di sini kita punya X, di sini kita punya X pangkat 3. Maka untuk mengeliminasi si X pangkat 3, kita perlu mengkalikan X dengan X kuadrat. Sehingga menjadi X kali X kuadrat, maka X pangkat 3. Kemudian, X pangkat kuadratnya pun dikalikan dengan A, maka menjadi ditambah A kali X kuadrat. Lalu kita kurangkan. Nah, maka menjadi X pangkat 3 dikurang X pangkat 3 adalah 0. Tidak usah kita tulis. Nah, sekarang di sini kita melihat untuk yang atas tidak ada variabel X kuadrat. Karena tidak ada variabel X kuadrat, sama halnya dengan koefisien X kuadratnya adalah 0. Maka menjadi 0 kali X kuadrat. 0 kali X kuadrat dikurangi A kali X kuadrat adalah min A X kuadrat ditambah A pangkat 3. Nah, sekarang di sini kita melihat koefisien dari X kuadrat adalah min A. Maka dan di sini kita punya X. Maka kita perlu mengkalikan dengan min A X. Maka menjadi min A X kuadrat dikurang A kuadrat kali X. Dengan cara yang sama, didapatkan hasil yaitu A kuadrat X ditambah A pangkat 3. Nah, di sini kita melihat koefisien dari X adalah A kuadrat. Di sini kita punya si X, maka kita perlu mengkalikan dengan A kuadrat.
jadi ditambah A kuadrat. Maka menjadi A kuadrat X ditambah A pangkat 3. Kita kurangi, maka menjadi 0. Jadi X pangkat 3 ditambah A pangkat 3 dibagi dengan X tambah A menghasilkan X kuadrat dikurang AX tambah A kuadrat. Nah, kemudian kita akan mengubah notasi X kuadrat min AX tambah A kuadrat menjadi notasi sigma. Nah, di sini kita melihat bahwa pangkat paling tinggi dari X adalah pangkat 2. Nah, maka dapat ditulis menjadi ini sama dengan min 1 pangkat 0. Sembarang bilangan tidak 0, dipangkatkan 0 adalah 1. Ditambah, nah di sini kita punya ada bilangan minus, ada operasi minus. Maka ditambah min 1 pangkat 1, yang terlewat. Nah, di sini kita punya min 1 pangkat 0 dikalikan dengan X pangkat 2 dikurangi 0 dikalikan dengan A pangkat 0 lalu ditambah. Nah, di sini operasinya adalah pengurangan. Maka ditambah min 1 pangkat 1. Koefisien X-nya adalah 1 dan A-nya berpangkat 1. Oke, maka kita punya X pangkat 2 dikurang 1 dikali A pangkat 1. Ditambah, di sini kita punya A kuadrat dan tidak ada X-nya. Maka menjadi min 1 pangkat 2 dikali X pangkat 2 dikurang 2 dikali A pangkat 2. Nah, maka pada baris berikutnya, di sini kita perhatikan bahwa pangkat dari min 1 adalah 0, 1, dan 2 untuk setiap sukunya. Dan pangkat dari 2 ini semakin lama semakin menurun. 2 min 0, 2 min 1, dan 2 min 2. Dan pangkat untuk A semakin lama semakin naik, yaitu A pangkat 0, A pangkat 1, dan A pangkat 2. Maka pada baris berikutnya dapat dinyatakan dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2 kali 1 dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2 kali 1 dikurangi dengan I dikali A pangkat I. Nah, di sini kita melihat bahwa ruas sebelah kiri dapat dinyatakan dengan ruas sebelah kanan untuk N sama dengan 1. Nah, ini artinya bahwa pernyataan Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, inilah bukti bahwa pernyataan Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, di langkah berikutnya, kita akan mengasumsikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan K dan membuktikannya bahwa Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Mari kita masuk dalam langkah kedua. Sekarang langkah kedua. Diasumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, artinya bahwa X pangkat 2 kali K ditambah 1 ditambah A pangkat 2K ditambah 1 per X tambah A ini sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2K dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2K dikurangi I dikali A pangkat I. Oke, inilah arti dari Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, berikutnya adalah
akan dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, arti dari PN benar untuk N sama dengan K plus 1 adalah sebagai berikut. Artinya, bahwa X pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 1 ditambah A pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 1 dibagi dengan X tambah A. Nah, ini sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2 kali K plus 1 dengan rumus min 1 pangkat I kali X pangkat 2 kali K plus 1 dikurangi I dikali A pangkat I. Ini artinya. Nah, ya, dan untuk setiap dan dengan X tidak sama dengan min A dan A tidak sama dengan 0, dan untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, mari kita buktikan langkah kedua. Bukti. Mari kita tulis ulang yang bagian sebelah kiri. Maka menjadi X pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 1 ditambah A pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 1 dibagi dengan X tambah A. Nah, menurut hukum eksponensial, X pangkat 2K tambah 1 dalam kurung ditambah 1 dapat dinyatakan menjadi X pangkat 2K ditambah 2 ini ditambah 1 saja. Oke. Nah, ini ditambah 2 ditambah A pangkat 2K ditambah 1 ditambah 2. Nah, di sini Pak ditukar 1 dengan 2. Di sini juga saya tukar 1 dengan 2-nya. Lalu dibagi dengan X tambah A. Nah, maka sama dengan menurut hukum eksponensial, X pangkat 2K ditambah 1 ditambah 2 dapat dinyatakan menjadi X kuadrat dikali X pangkat 2K ditambah 1 ditambah A kuadrat dikali A pangkat 2 K ditambah 1 dibagi dengan X tambah A. Nah, kemudian ini sedikit trik, dan triknya ini sama dengan yang nomor 10. Oke, jadi X kuadrat dikali X pangkat 2K tambah 1 ditambah 0 ditambah A kuadrat dikali A pangkat 2K ditambah 1 dibagi dengan X tambah A. Nah, di sini kita melihat bahwa penjumlahan 0 tidak akan mengubah makna dari pada baris ketiga dengan pada baris keempat dengan baris ketiga. Jadi rangkaian baris ini tetap sama. Dan ini triknya mirip atau sama dengan yang nomor 10. Oke. Nah, berikutnya di sini kita melihat 0. 0 dapat dinyatakan sebagai X kuadrat dikali A pangkat 2K plus 1 dikurang X kuadrat dikali A pangkat 2K tambah 1. Nah, mari kita tulis pada baris berikutnya. Ini sama dengan X kuadrat dikali X pangkat 2K ditambah 1 ditambah X kuadrat dikali A pangkat 2K tambah 1 dikurang X kuadrat dikali A pangkat 2K tambah 1 ditambah A kuadrat dikali A pangkat 2K ditambah 1. Lalu dibagi dengan X tambah A. Nah, berikutnya adalah sebagai berikut. Ini sama dengan, di sini kita melihat pada suku yang pertama dan suku yang kedua.
ada koefisien yang sama, yaitu X kuadrat. Kita keluarkan X kuadratnya, maka menjadi X kuadrat dikali X pangkat 2K ditambah 1 ditambah A pangkat 2K ditambah 1. Lalu kita bagi dengan X tambah A. Nah, berikutnya, di sini kita melihat pada suku yang ketiga dan keempat, ada variabel yang sama, yaitu A pangkat 2K tambah 1. Kita keluarkan minus A pangkat 2K ditambah 1. Lalu dalam kurung, kita punya X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ingat bahwa minus ketemu minus akan menjadi plus. Oke, lalu dibagi dengan X ditambah A. Nah, di sini kita melihat X pangkat 2K tambah 1 ditambah A pangkat 2K tambah 1 dibagi dengan X tambah A. Nah, ini adalah asumsi yang kita punya. Maka dapat dinyatakan menjadi ini sama dengan X kuadrat dikali sigma I dari 0 sampai dengan 2K dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2K dikurangi I dikali A pangkat I dikurang A pangkat 2K ditambah 1. Nah, X kuadrat min A kuadrat dapat difaktorkan menjadi X min A dikali X tambah A. Lalu kita bagi dengan X tambah A. Nah, pada pembilang dan penyebut ada X tambah A, bisa kita coret. Maka di baris berikutnya menjadi X kuadrat dikali sigma I dari 0 sampai dengan 2K dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2K min I dikali A pangkat I dikurang A pangkat 2K tambah 1 dikali X min A. Nah, sekarang mari kita masukkan X kuadratnya ke dalam kurung dan pada suku yang berikutnya kita kalikan A pangkat 2K tambah 1 dengan X min A. Maka sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2K dengan rumus min 1 pangkat I kali X pangkat 2K tambah 2 dikurangi I dikali A pangkat I dikurang A pangkat 2K tambah 1 kali X ditambah A pangkat 2K tambah 1 ditambah 1. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. Maka menjadi A pangkat 2K tambah 2. Oke. Nah, kita sudah semakin dekat ke kesimpulan akhir yang mau dibuktikan. Oke. Oke, pada bagian berikutnya ini sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2K dengan rumus min 1 pangkat I kali X pangkat 2K ditambah 2 dikurangi I dikali A pangkat I dikurang. Nah, di sini kita melihat X-nya berpangkat 1. Nah, ini sedikit trik bahwa 1 dapat dinyatakan sebagai 2K ditambah 2 dikurang 2K dikurang 1. Di sini kita melihat bahwa 2K min 2K ini kan habis, sedangkan 2 dikurang 1 kembali ke 1. Nah, maka sama dengan juga 2K ditambah 2, kita keluarkan minusnya, maka menjadi minus dalam kurung 2K ditambah 1. Nah, jadi pangkat 1 untuk X dapat dinyatakan dengan ini, kita tulis ulang dulu, A pangkat 2K ditambah 1 dikali X pangkat 2K tambah 2 dikurang dalam kurung 2K ditambah 1. Lalu ditambah, nah di sini kita melihat tidak ada X-nya atau X-nya berpangkat 0. Nah,
pangkat 0 pun dapat dinyatakan dengan 0 sama dengan 2K ditambah 2 dikurang 2K dikurang 2. Oke. Nah, sekarang untuk yang suku ketiga dan keempat, kita keluarkan minusnya. Maka menjadi ini sama dengan 2K ditambah 2 dikurang dalam kurung 2K ditambah 2. Maka menjadi A pangkat 2K ditambah 2 dikali X pangkat 2K ditambah 2 dikurang dalam kurung 2K ditambah 2. Oke. Nah, maka pada baris berikutnya ini sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2K dengan rumus min 1 pangkat I dikali X. Nah, di sini kita melihat ada 2K tambah 2. Kita keluarkan 2-nya, maka menjadi 2 kali K plus 1 dikurangi I dikali A pangkat I dikurang A pangkat, ini dikurang. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini kita punya tanda minus. Tanda minus min 1 jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan min 1. Nah, pangkat ganjil dapat dinyatakan dengan bilangan ganjil dapat dinyatakan dengan 2 kali K ditambah 1. Dengan K ini dari 0. Nah, maka tanda min di sini dapat kita ubah menjadi ini positif min 1 dengan pangkat 2K ditambah 1. Nah, dikali A pangkat 2K ditambah 1 dikali X pangkat 2K. Nah, ini ada 2, maka 2 dalam kurung K plus 1 dikurang dalam kurung 2K ditambah 1. Nah, di sini plus, maka pasti min 1-nya pangkatnya genap. Maka ditambah min 1 pangkat 2K tambah 1 dalam kurung dikali A pangkat 2 kali K plus 1 dikali X pangkat 2 kali K plus 1 dikurang 2 kali K plus 1. Nah, di sini kita melihat bahwa sekarang X-nya, pangkat paling tinggi dari X adalah 2 kali K plus 1. Oke. Nah, maka pada baris berikutnya ini sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2 dalam kurung K plus 1 dikali dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2 kali K plus 1 dikurangi I dikali A pangkat I. Dengan syarat X tidak sama dengan min A dan A tidak sama dengan 0. Nah, kita sudah sampai kepada bagian akhir dari yang mau dibuktikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pernyataan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, inilah kesimpulan untuk langkah kedua. Kesimpulan untuk bukti keseluruhan adalah sebagai berikut. Jadi, pernyataan PN yaitu X pangkat 2N tambah 1 ditambah A pangkat 2N tambah 1 dibagi dengan X tambah A akan sama dengan sigma I dari 0 sampai dengan 2N dengan rumus min 1 pangkat I dikali X pangkat 2N min I dikali A pangkat I dengan syarat X tidak sama dengan min A dan A tidak sama dengan 0 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, inilah pembahasan untuk nomor 11.
Saya Pak Widi, jangan lupa untuk like, komen, dan channel Pak Widi, karena komen Anda sangat berharga untuk mengembangkan channel tersebut. Terima kasih.